Haleluya, haleluya, selamat pagi, salam. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi dan berkati Tuhan dimanapun saat ini Anda berada? Tentunya kita semua dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat-sehat saja bukan? Kembali pada pagi hari ini berjumpa dengan saya hambanya, Pastor Cornelius Ratomojati, di dalam renungan kebenaran firman Tuhan bagi setiap kita semua. Saya yakin setiap firman Tuhan disampaikan akan memberikan kekuatan bagi kita dan membuat iman kita terus bertumbuh. Untuk itu pagi hari ini kita akan kembali ditabur oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya pada pagi ini Pastor Dr. Yopindolu. Dan pagi hari ini hambanya mengambil tema jangan khawatir. Ini tema yang sangat penting untuk kita perlu dengarkan saudaraku ya, karena akhir-akhir ini banyak orang ketakutan, banyak orang khawatir dalam menghadapi situasi, kondisi yang terjadi akhir-akhir ini. Untuk itu mari kita akan dengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Dr. Yopindolu tentang jangan khawatir, dan saya akan langsung saja mengundang hambanya untuk masuk ke room pada saat pagi hari ini. Salam, selamat pagi Pastor, apa kabar? Shalom Pastor Dr. Ratomojati, selamat pagi, jumpa kembali dalam kemurahan Tuhan, haleluya. Tentunya dalam keadaan baik-baik saja Pastor ya, luar biasa bersama Tuhan ya, penuh dengan damai sejahtera. Yang luar biasa Pastor. Amin, penuh dengan sukacita kelihatannya hambanya ini. Amin. Baik, silakan Pastor sampaikan kebenaran firman Tuhan. Nanti setelah penyampaian firman Tuhan mungkin ada setiap pemirsa yang rindu didoakan nanti bisa menulis pokok doanya di live chat ataupun yang mau bergabung kita di room nanti kita akan buka linknya. Baik, silakan Pastor sampaikan kebenaran firman Tuhan. Baik, shalom rekan sahabat, orang tua, saudara-saudara di mana saja kita berada. Dari YouTube channel hambanya Pendeta Dr. Cornelius Ratomojati, saya akan bersama dengan saudara beberapa waktu untuk bincang-bincang bersama dalam kebenaran firman Allah. Tapi sebelumnya mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini sebelum kami memulai segala sesuatu, biar kiranya tangan Tuhanlah yang menuntun kami melalui kebenaran firman Allah. Pakai hamba-Mu yang terbatas ini menjadi saluran berkat bagi setiap pendengar dari kebenaran firman-Mu di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur berdoa. Setiap telinga yang mendengar yang tergabung dalam setiap channel dari hamba-Mu diberkati oleh Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Hari ini saya mau bicara satu tema, janganlah khawatir. Kenapa kita bilang janganlah khawatir tentang hidupmu? Sebab jujur harus kita berkata bahwa di tengah masa-masa yang sukar dan sulit ini, apalagi pandemi COVID-19 belum selesai, ekonomi cukup sulit hari-hari ini, wajarlah kemudian banyak orang khawatir dalam hidupnya. Kita tidak bisa hindari sebagai manusia biasa yang kemudian telah berjalan dalam pengalaman-pengalaman yang kita tempuh sampai hari ini. Maka kemudian peristiwa-peristiwa yang terjadi dengan hidup kami, rasanya kalau kita sikapi hari ini memang bukanlah hal yang mudah untuk kita lewati. Lalu orang bilang, bagaimana mungkin kami tidak khawatir Pak Pendeta? Persoalan datang begitu berat, masalah datang begitu berat, mau urus ini saja susah, mau urus itu saja susah, mau bertahan hidup saja susahnya minta ampun, mau hanya sekedar untuk bisa makan saja,
bahkan untuk bisa jajan anak-anak saja. Itu bukan hal yang mudah. Betul, saya pahami itu, karena kita sama-sama saksikan dengan mata kepala kita sendiri bagaimana beratnya masa-masa yang kita hadapi ini. Tetapi Alkitab kita memberi jaminan, jangan kamu khawatir. Itu berarti ada tangan Tuhan yang jauh lebih besar menopang kita, lebih daripada hanya sekedar sebuah kekhawatiran yang kita pikirkan, yang sebenarnya Allah sudah memberi jaminan-jaminan dari kebenaran firman-Nya. Katakanlah pada Alkitab berkata bahwa kita tidak perlu khawatir tentang apapun juga dalam hidup kita, sebab semua yang ada dalam dunia ini adalah kefanaan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pandanglah burung-burung di udara, bahwa dia tidak pernah menabur, dia tidak pernah punya ladang, dia tidak pernah punya tempat simpanan, ya saudara itu yang dikasihi Tuhan. Tapi justru ada pemeliharaan Tuhan atas burung-burung di udara yang nilainya Alkitab bilang dijual di pasar hanya 1 duit, 2 duit, ya haleluya. Pandang bunga di padang, ya, tanpa didandani dan dihiasi oleh tangan manusia. Justru Alkitab berkata bahwa kerajaan Salomo yang indah itu tidak mampu menandingi apa yang ada di padang sana. Itu jauh lebih indah, ya saudaraku yang dikasihi Tuhan. Padahal itu sebentar saja ada, lalu kalau matahari sudah datang sudah layu dan hilang. Lalu apa yang harus kita khawatirkan? Kalau Tuhan bisa beri makan burung pipit tanpa menabur, tanpa punya lumbung untuk menyediakan makanannya, Tuhan bisa dandani bunga di padang, dan keindahan dari kerajaan Salomo tidak mampu menandinginya. Betapa jauh lebih berharga dan lebih penting hidupmu dan hidupku, yang dibuat dan dirancang dengan tangan Allah sendiri, yang nafas Allah ditiupkan bagi kita, yang Alkitab berkata kitalah pribadi-pribadi yang mulia dan berharga di matanya. Allah akan jauh lebih perhatikan dan pedulikan kita. Alkitab berkata dengan jelas dalam kebenaran firman Allah, katakanlah dalam Mazmur pasal 37 ayat 5, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, sebab Ia yang akan bertindak. Pada 55 ayat 22, serahkanlah khawatirmu pada Tuhan, sebab Ia yang memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Wow, haleluya, haleluya. Tuhan dahsyat. Kalau dia bilang jangan khawatir, dia sudah sediakan hal-hal yang terbaik bagi kita. Dia sudah beri jaminan bagi kita. Katakanlah pada Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, sebab di dalamnya Dia pasti tolong. Jadi apa yang perlu kita khawatirkan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus? Untuk itu kita buka Alkitab dan saya bagikan beberapa hal prinsip bagi hidup kita. Alasan kenapa kita tidak boleh khawatir dalam hidup ini. Buka Alkitab dalam kitab Matius pasal 6 ayat 25 berkata demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah pula khawatir akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu kanan dan tubuh itu jauh lebih penting daripada pakaian? Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Hidup ini lebih penting daripada makanan. Karena tanpa makanan kita pasti hidup. Apa buktinya? Musa bersama dengan Allah 40 hari 40 malam tanpa ada persediaan makanan yang diceritakan oleh firman Allah. Dilakukannya 2 kali berturut-turut. Alkitab berkata bahwa
hidup ini, hal kerajaan sorga, itu bukan soal makan dan minum, tapi soal kebenaran. Jadi hidup ini bukan bicara tentang apa yang kita makan dan minum, tapi lebih daripada itu. Sebab hidup ini lebih penting daripada hanya sekedar makan. Tuhan punya berbagai cara untuk memberi kita makan. 40 tahun dalam perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan pelihara mereka walaupun dengan makanan surgawi yang dikirimkan bagi mereka. Saat mereka butuh makanan dalam bentuk daging, Tuhan kemudian menerbangkan burung puyuh yang sedianya burung itu tidak pernah ditakdirkan untuk terbang berlama-lama. Mereka tidak pernah mengalami apa yang disebut dengan menabur dan menuai, karena mereka dalam perjalanan. Tuhan pelihara. Elia ketika berada di tepi sungai Kerit, dia dipelihara dengan cara yang dahsyat. Setiap pagi dan petang, burung gagak bawa kasih Elia makan. Yang ingin saya beritahu saudara adalah, kenapa Tuhan tidak kemudian berkata bahwa, kenapa Tuhan berkata bahwa hidup itu jauh lebih penting daripada makanan? Karena dia begitu peduli dengan hidup ini, lebih daripada hanya sekedar makan. Dan tubuh jauh lebih penting daripada pakaian. Saya mau beritahu saudara, saudara lahir tidak dengan pakai pakaian yang mewah. Saudara datang ke dalam dunia, siapapun kita, orang paling terkaya di dunia ini, katakanlah itu orang-orang yang kita kenal, yang menjadi orang terkaya nomor 1 di dunia. Dia tidak hadir dengan bawa pakaian di badan. Dia tidak hadir dengan pakai jas. Dia tidak dilahirkan dengan permata dan berlian yang melingkar di tangannya, melingkar di jarinya. Dia tidak pakai jas yang harganya ratusan juta yang melingkar di tubuhnya. Lalu dia lahir dengan bayi yang berpakaian lengkap. Dia lahir dengan tidak bawa apa-apa. Tetapi dalam kelahirannya orang begitu sangat-sangat bersuka cita. Dan mereka bilang keren habis. Tanpa sehelai pakaian engkau datang ke dalam dunia. Orang menangis, orang bersuka cita dengan kehadiranmu itu. Artinya begini, saudara. Tubuh itu jauh lebih penting daripada pakaian. Engkau mau dandani dengan sebegitu mahalnya pakaian yang terindah dan terbaik dalam dunia ini. Tapi jauh lebih baik, jauh lebih mulia kalau Tuhan yang dandani hidupmu dengan pakaian kemuliaan. Alkitab berkata dengan jelas ketika Adam dan Hawa diciptakan oleh tangan Allah, maka mereka hidup dalam kemuliaan. Alkitab bilang bahwa mereka didandani dengan pakaian kemuliaan yang luar biasa. Tapi karena ketika mereka jatuh dalam dosa, baru mereka ketahuan telanjang. Sebelumnya mereka betul-betul menikmati hidup yang penuh dengan kemuliaan. Lalu mereka berusaha dandani hidup mereka dan tubuh mereka dengan pakaian buatan tangan mereka sendiri, dengan menyemat daun-daun dari pohon-pohon yang ada di sekitarnya untuk mereka pakai. Tetapi semua yang mereka usahakan itu, Alkitab bilang itu gak bagus. Iya, engkau mau dandani hidupmu dengan pakaian paling mahal di dunia ini pun, itu tidak pernah kemudian mencerminkan kemuliaan Allah di sana. Kalau kemudian engkau anggap itu lebih penting daripada tubuh. Sebab Alkitab bilang tubuh jauh lebih penting daripada pakaian. Nah itu sebabnya engkau tidak perlu khawatir. Kalau ada 1-2 helai pakaian yang ada di rumahmu. Mungkin hari ini engkau pakai baju itu dan pakaian yang sama. Besok engkau cuci pakaian yang kemarin kau pakai dan kau ganti yang lain. Lusa kau sudah ganti pakaian yang sebelumnya kau pakai yang sudah kau cuci itu. Itu bukan berarti bahwa hidupmu sudah tamat, saudara yang dikasihi Tuhan. Berapa banyak helai pakaian yang ada padamu? Kalau itu yang ada padamu, cukupkanlah itu. Sebab tubuh jauh lebih penting daripada pakaian. Supaya engkau tidak perlu dibuat pusing dan khawatir dengan hidup ini. Nah, apa yang ingin saya bagikan bagi saudara tentang kekhawatiran pada hari ini, janganlah khawatir. Karena kalau kita khawatir berlebihan,
maka ini akan bikin kita capek pikiran. Iya, orang yang khawatirnya berlebihan, maka akan bikin dia siksa diri. Akan bikin dia paksa pikirannya, paksa diri, siksa hidup, bikin capek pikirannya. Dan kalau pikirannya sudah capek, maka dia jadi nggak karuan, jadi kacau balau hidupnya, hanya untuk mikir apa yang dimakan, apa yang dia pakai. Padahal Alkitab sudah jamin. Burung di udara Tuhan pelihara. Ini burung pipit, saudaraku. Yang di pasar sana bisa kita beli sekarang ini dengan harga 3.000 rupiah. Tapi Tuhan pelihara. Apa yang engkau khawatirkan tentang pakaian, bunga di padang Tuhan dandani, kerajaan Salomo saja keindahannya tidak pernah menyaingi. Jadi jangan bikin capek pikiran kita. Jangan bikin pusing pikiran kita. Jangan bikin stres pikiran kita hanya untuk urusan soal makan dan minum. Sebab Alkitab berkata, serahkan semua khawatirmu kepada Tuhan. Sebab dia Tuhan yang memelihara kamu. Serahkanlah seluruh khawatirmu kepada Tuhan. Sebab dia Tuhan yang bertindak untuk menolongnya. Kalau Tuhan yang janji, saya percaya dia Tuhan yang akan menyatakannya. Bayangkanlah ketika dia melakukan apa yang ada dalam dunia ini. Hanya dengan perkataan firman. Maka segalanya jadi. Dan itu dipeliharanya dan diaturnya sampai hari ini. Siapa yang mau atur cakrawala? Siapa yang bisa atur bulan dan bintang? Dia harus datang pada pagi hari dari matahari itu. Lalu kemudian pada sore hari dia terbenam kembali. Siapa yang atur bintang dan bulan hanya bisa muncul pada malam hari. Itulah Tuhan yang bisa atur itu semua. Kalau dia bisa atur dan kendalikan semua yang ada dalam dunia ini. Masakan hanya untuk sekedar makanmu. Masakan hanya untuk sekedar hidupmu, engkau bisa bertahan. Dia biarkan engkau pusing, capek, 7 keliling. Sampai engkau harus siksa pikirmu. Engkau harus paksa pikirmu. Engkau harus siksa hidupmu. Hanya untuk cari itu. Alkitab bilang dengan jelas. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Siang dan malam. Dan mereka habiskan semua energinya. Tetapi justru disediakannya bagi kita orang-orang yang takut akan Tuhan. Itu sebabnya kenapa kita tidak perlu khawatir dan takut menghadapi keadaan apapun. Apapun itu. Sebab kalau engkau khawatir dan takut, engkau bikin susah pikiran. Engkau bikin capek pikiran. Engkau siksa pikiran. Engkau paksa pikiran untuk tidak beristirahat. Engkau paksa hidupmu untuk tidak beristirahat. Padahal semua yang engkau cari itu sia-sia. Hanya berujung di lubang kubur. Tetapi kalau engkau cari Tuhan, maka kita berkata, dia sediakan bagi engkau. Yang kedua yang ingin saya bagikan bagi saudara, kenapa kita tidak perlu khawatir? Sebab kalau kita khawatir, maka ini punya potensi kita ragukan Tuhan. Dan buat kita seperti orang yang sedang meraba-raba dalam kegelapan. Kalau terang kita bisa lihat segala sesuatu. Kalau ada cahaya kita bisa menikmati segala sesuatu. Tetapi kalau gelap sudah datang, apalagi kalau itu gelap gulita, percaya dengan saya, engkau tidak pernah menemukan sesuatu yang baik. Engkau tidak akan pernah bisa mencapai tujuan. Kalau gelap gulita sudah datang, maka engkau bagaikan orang yang sedang meraba-raba tanpa tujuan dan arah. Engkau mencari apa yang engkau ingin cari, engkau meraba-raba. Dan bahkan engkau tidak ketemu apa yang engkau cari. Karena kau raba-raba. Engkau ingin menikmati keindahan. Kalau itu ada dalam kegelapan, tidak akan pernah memberikan keindahan apa. Jadi kalau engkau khawatir berlebihan, maka ini punya potensi engkau meragukan Tuhan. Dan kalau kau ragukan Tuhan dalam hidup, kau tidak lagi percaya pertolongan Tuhan. Kau tidak lagi yakin akan pembelaan Tuhan. Maka ini gambarannya sama seperti kita sedang ada di kegelapan. Kita raba-raba. Mau kemana? Mau dapat apa? Kalau engkau cari apapun, kau tidak dapat bisa. So, jangan ragukan Tuhan dalam hidup. Jangan khawatir.
Sebab orang yang tidak khawatir tentang makan dan minum, tentang apa yang dia pakai, tentang hidupnya, maka dia yakin bahwa pemeliharaan Tuhan, pembelaan Tuhan, ya dan amin. Firman-Nya ya dan amin. Dan saya percaya janji firman Allah lebih daripada apa yang kita pikirkan, lebih daripada persoalan yang engkau hadapi hari-hari ini. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir, yang ingin saya bagikan bagi saudara, kenapa kita nggak boleh khawatir? Kenapa janganlah kita khawatir dalam hidup ini? Kenapa kita tidak boleh khawatir dalam hidup ini secara berlebihan? Tapi pendeta, jujur, saya kalau nggak khawatir bagaimana? Saya punya anak mau minum apa, susu apa, iya, mau makan apa, punya masa depan apa. Dengar ini baik, serahkan saja sama Tuhan. Saya tahu hidup ini bukanlah hal yang mudah. Serahkan saja sama Tuhan. Dan biar Tuhan yang atur dan kendalikan. Yang ketiga, karena kalau kita khawatir berlebihan, maka ini seperti kita mencobai Allah dengan mengemis tanpa ada rasa malu. Padahal Tuhan janji pelihara kita. Kalau kita khawatir berlebihan, maka ini jadikan kita sebagai pribadi-pribadi yang mencobai Allah dengan mengemis tanpa alasan. Berapa banyak orang yang kemudian mencobai Allah dalam hidupnya. Dan dia bagaikan orang yang mengemis kepada Allah tanpa menyadari bahwa sebenarnya Allah pelihara. Saya mau bilang begini. Saudara boleh berteriak minta pertolongan Tuhan. Saudara boleh terus berdoa dan biarkan telinga Tuhan mendengar setiap teriakan. Saudara boleh mungkin mengerang minta pembelaan Tuhan. Tapi jangan seperti orang-orang yang mengemis tanpa malu. Karena engkau tidak perlu lakukan itu. Sebagai anak-anak Allah, ada janji Allah bagi kita. Engkau pewaris-pewaris yang layak menerima janji Allah. Engkau tidak perlu melakukan seperti pengemis di jalanan sana. Dengan tanpa adanya rasa malu. Meminta-minta dan memaksa-maksa. Ada orang mengemis tapi dia masih jaga kehormatan rasa malunya. Tapi ada orang mengemis dengan tidak lagi punya rasa malu sama sekali. Maksa, dan maksa. Jangan paksa Allah ketika engkau sedang meminta. Karena engkau akan bagikan seorang pengemis tanpa ada rasa malu. Jangan cobai Allah. Sebab Allah tahu apa yang engkau butuhkan. Allah tahu apa yang sedang engkau doakan. Allah tahu apa yang sedang engkau pikirkan. Bahkan Alkitab berkata, apa yang tidak sedang engkau pikirkan, apa yang tidak pernah engkau dengar, apa yang tidak pernah timbul dari dalam hati, justru Tuhan sediakan. Jangan jadi seperti seorang pengemis. Jangan tanpa adanya rasa malu. Janganlah curkan dirimu hanya untuk sebuah keuntungan. Hanya untuk mendapatkan apa yang engkau capai. Apa yang engkau mau. Haleluya. Mari, jangan paksa Allah. Jangan nodai Allah. Jangan cobai Allah. Berharaplah kepadanya. Dan dia akan menolong kita. Bapak, Ibu, Saudara umat Tuhan yang mendengar pesan firman ini. Dengar ini baik. Pembelaan Allah ya dan amin. Janji Allah ya dan amin. Dan saya percaya janji itu bagi kita anak-anak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biar pesan firman Tuhan pada hari ini menjadi berkat. Dan doa saya, biar kiranya setiap saudara yang menyaksikan melalui program ini dalam channel YouTube ini. Dan di channel YouTube yang lain yang ada bersama, yang ada ini Tuhan memberkati kita. Tuhan berkati hambanya Pastor Ratongo Jati, luar biasa. Dan semua yang mengikutinya diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, 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 shalom. Dan izinkan saya berdoa bagi saudara sebentar.
tunduk kepala Tuhan Yesus kami sudah belajar firman Allah. Kenapa kami tidak perlu khawatir berlebihan dalam hidup ini? Karena Tuhan janji, Tuhan pelihara. Tuhan janji, Tuhan bela. Tuhan janji, Tuhan sediakan. Tuhan janji, Tuhan jaga. Tuhan janji, Tuhan akan melakukan yang terbaik. Apa yang tidak pernah kami pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dari dalam hati, apa yang tidak pernah terdengar telinga saja Tuhan sediakan. Apalagi apa yang kami doakan dan kami gumuli. Itu sebabnya Tuhan tolong hidup kami. Kami hanya perlu serahkan semua kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kami tidak capek pikir. Supaya apa? Supaya kami tidak siksa hidup kami. Supaya kami tidak paksa diri untuk hanya sekedar mencari sesuap nasi. Padahal Tuhan sediakan bagi kami setiap waktu dan setiap saat ketika kami berharap kepada Tuhan. Kami tidak perlu keluar pagi sampai pagi kembali hanya untuk mendapatkan sesuap nasi. Alkitab berkata semua itu dicari oleh bangsa-bangsa tidak mengenal Allah. Allah sediakan bagi kami orang-orang yang mengasihi dan mengenal Engkau dengan sungguh. Yang penting kami lakukan bagian kami, dan apa yang bisa kami lakukan untuk hanya bisa bertahan hidup, dan selebihnya biar Tuhan yang atur. Kami tidak perlu khawatir, karena kalau kami khawatir berlebihan, kami sedang meragukan Tuhan dan bagaikan orang yang meraba-raba dalam kegelapan malam. Kenapa kami tidak perlu khawatir? Karena kalau kami khawatir, kami sedang coba Allah. Kami terus mencobai Allah dengan bagaikan seorang pengemis, mengemis dengan tanpa ada rasa malu lagi. Kami harus berteriak minta tolong ya. Kami harus berteriak minta pembelaan ya. Tetapi kami tidak perlu bertindak seperti seorang pengemis dengan tanpa ada rasa malu. Maksa-maksa kami harus dapat sesuatu. Itu sebabnya ajar kami untuk tidak pernah melacurkan diri kami dengan minta bantuan kepada tangan manusia yang kadang tidak mau dengar kami. Minta bantuan kepada setan, minta bantuan kepada gunung-gunung. Alkitab berkata bahwa kami ada dalam pembelaan Tuhan. Mata Tuhan tertuju pada kami. Tanggung jawabnya ya dan amin. Kami melayangkan mata ke gunung-gunung. Dari mana datang pertolongan? Pertolongan itu kami sadar betul. Bukan dari gunung-gunung. Bukan dari tangan manusia. Bukan dari pohon-pohon besar. Bukan dari ilah-ilah dunia ini. Tapi pertolongan itu datangnya dari Tuhan. Berkat-Mu melimpah atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Terima kasih hambanya Pastor Dr. Yopindolu pagi ini sudah memberkati kita dengan firman Tuhan yang luar biasa. Tentunya apa yang disampaikan hambanya ini menguatkan setiap kita, bahkan mengingatkan setiap kita sebagai umat Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan. Kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir dalam menghadapi hidup. Ya, pada saat kita takut dan khawatir, kita meragukan Tuhan dalam kehidupan kita. Pada saat kita takut dan khawatir, kita ini tidak mempercayai Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, jangan juga mempermalukan Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk itu, biarlah apa yang sudah disampaikan oleh hambanya, Pastor Dr. Yopindolu ini, ya kita simpan dalam hati kita dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Kata jangan perlu digarisbawahi, artinya larangan. Orang yang percaya itu dilarang khawatir, ya kan? Iya, dalam Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir. Artinya jangan ini larangan. Kenapa dilarang? Karena kekhawatiran bisa menghambat pertumbuhan iman kita. Kita tidak mengenal Tuhan yang benar, yang selalu menyertai, memelihara dalam kehidupan kita. Untuk itu, saudara semua jangan takut dan khawatir. Baik, bagi setiap saudara yang saat ini sudah ada di live chat dan yang mau bergabung dengan kita di room, saya sudah bagikan linknya saudara ya. Bapak Ibu saudara semua bisa bergabung melalui link yang sudah saya bagikan, ataupun saudara yang mau didoakan oleh hambanya, silakan tulis pokok doanya di live chat. Nanti hambanya bersama dengan saya akan berdoa bagi setiap pokok doa saudara. Baik, silakan Bapak Ibu saudara semua bergabung dengan kita di link yang sudah saya bagikan. Ya, saya akan menyapa dulu setiap sahabat semua yang sudah bergabung di live chat pada pagi hari ini. Ada Mata Raja Wali. Shalom, selamat pagi ya Mata Raja Wali, Tuhan Yesus memberkati.
Ya, ini Mata Raja Wali, Salam, PS Cornelius, PS Yopi dulu ya. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Lalu berkati, Pak. ada Marquez juga ya. Salam Marquez, Tuhan Yesus memberkati. Ya, ini sudah ada Pak Jerry yang masuk ini. Salam Pak Jerry, selamat pagi Pak. Halo, suaranya Pak dikeluarin Pak. Nah itu mic-nya jangan di mute. Ya Pak Jerry, salam. Halo, mic-nya Pak dinyalakan Pak. Ya, silakan Pak Jerry. Shalom Pastor Cornelius, Shalom Pastor Yopi. Shalom Ya, Pak. shalom. Ya, kalau dari cara action menyampaikan khotbah, kok saya perhatikan mirip kayak Pendeta Yakub Nahue ya. Agak-agak mirip dalam penyampaiannya. Almarhum ya, Pak Yakub Nahue. Iya, almarhum. Iya. Dan juga ya, face-nya juga kayak almarhum Pak Yakub waktu masih muda. Ya, ini penggantinya Pak Yakub ini. Haleluya. Rohnya tapi ya. Tapi Pak Yeri ini nggak dibuat-buat ya. Memang begitu cara saya ya dari dulu ya. Tidak untuk dibuat-buat supaya sama seperti beliau ya. Banyak. Iya. Iya. Apa mungkin ada ciri khas sendiri orang tidak di timur seperti itu kali ya Pak? Barangkali juga ya, barangkali juga. Sebab Halo? jauh sebelum saya kenal beliau, orang udah bilang begitu. Sebelum saya kenal beliau, beberapa orang yang saya sudah melayani mulai dari tahun 96 Pak Jerry. Jadi saya dari kampung ini kan, kita kan orang kampung di Pulau Rote sana yang tidak tahu beliau sebelumnya, lalu sekolah di Salatiga, lalu kemudian dalam pelayanan-pelayanan orang bilang kok mirip-mirip beliau, padahal saya tidak tahu beliau kan sebelumnya, tapi ke belakangan ya kenal baik karena sama-sama di PGPI ya. Beliau ketua umum sebelum almarhum, lalu saya juga ada di PGPI sebagai ketua departemen organisasi di pusat. Jadi ya barangkali mempertajamlah Pak Jerry. Jadi tapi kebanyakan orang timur juga enggak juga seperti itu, enggak juga. Apa Cornelius saja atau mungkin kebetulan kali Pak. Atau mungkin faktor kebetulan Pak ya. Iya bisa pas mirip memang. Iya. Tema khotbah pagi ini yang disampaikan oleh Pendeta Yopi tentang hal kekhawatiran itu juga pernah disampaikan oleh Pastor Cornelius pada ibadah tutup tahun Desember tahun 2020 yang lalu. Bukankah gitu Pak? Oh masih ingat ya Bapak ya? Masih Pak. Itu tentang yang tutup tahun memasuki tahun 2021. Tapi intinya adalah bahwa baik itu dalam memasuki tahun yang baru maupun untuk masuki hari esok ataupun setiap melangkah kehidupan sebagai orang yang percaya, hal kekhawatiran itu seharusnya kok kita hidup dalam Tuhan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, kita melangkah dalam iman, dalam kebenaran firman Tuhan. Kok bicara jiwa itu ada 3 aspek, yaitu pikiran, keinginan, dan kehendak. Pikiran ini yang sering diserang tentang hal kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, dan sebagainya. Itulah salah satu kenapa pikiran diserang sehingga membuat secara fisik atau secara jasmani sehingga membuat tubuh manusia imunnya jadi ngedrop. Iya. Ya kalau kita hidup dalam firman Tuhan, yakin bahwa apa yang sudah kita doakan, misalnya saat teduh, kita berjalan melangkah bahwa hari ini Tuhan akan menyertai, Tuhan akan memberkati, Tuhan tidak akan beri kekurangan. Makanya oleh karena itu Tuhan mengajarkan doa Bapa kami, berikanlah kami pada hari ini makan yang secukupnya, bukan untuk presiden buat esok, lusa, minggu depan, untuk bulan depan, tidak. Karena setiap hari ini yang secukupnya. Sebab apa yang kita makan, minum, pakai, Tuhan sudah sediakan, Tuhan sudah memberikan sebelum kita meminta. Amen. Saya selalu banyak diberkati dalam setiap saat teduh, setiap firman yang baik itu di channel Pak Pastor Cornelius maupun channel yang lain.
Ya, semakin firman Tuhan yang kita dengar. Bukankah iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan? Semakin kita mendengar firman Tuhan yang disampaikan hamba-hambanya, firman itu jangan sampai menjadi yang bertumbuh di semak-semak berduri atau batu-batu atau tanah yang kering. Itu tergantung dari hati kita, bagaimana firman itu bisa tertanam, melekat, bertumbuh di dalam hati kita. Bukan hanya sekedar mendengar aja. Memang firman itu timbul dari pendengaran, tapi firman itu juga harus bisa tertanam, bertumbuh di hati kita. Kalau orang yang masih takut dengan hal kekhawatiran, itu sama saja tidak mempercayai kepada Tuhan, tidak mempercayai kepada firman. Bukankah firman Allah itu firman yang hidup? Sebab engkau hidup bukan dari makanan saja, tapi dari setiap firman Allah. Amin. Ya, kira-kira seperti itu sih Pak yang bisa saya sampaikan. Jadi ada kaitannya tuh khotbah yang disampaikan hari ini maupun waktu ibadah tutup tahun Desember yang kemarin tentang hal kekhawatiran. Baik, terima kasih Pak Jerry ya. Pak Jerry. Tuhan memberkati Pak Jerry ya, tetap semangat terus mengiring dan melayani Tuhan. Amin. Ya, memang kekhawatiran ini bisa menghinggapi dalam kehidupan semua manusia ya. Tidak peduli orangnya, baik itu orang kaya, orang miskin, ya kan, orang tua, muda, orang tinggal di kota, desa, dimanapun manusia berada, itu bisa saja dilanda yang namanya kekhawatiran. Karena itu manusiawi. Tapi kalau kekhawatiran sudah mulai menguasai kehidupan kita, dikit-dikit khawatir. Ya, ini yang perlu kita waspadai. Karena apa? Karena Tuhan memberikan kita itu bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban, kan begitu ya. Baik, terima kasih Pak Jerry ya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, saya akan menyapa setiap sahabat semua yang saat ya, Tuhan berkati Pak Jerry. Ya Pak Jerry, kalau mau masih stay nggak apa-apa ya. Nanti bergabung dengan teman-teman yang lainnya. Ya, nah, ini ada Marquez ya. Kalau mau masuk silakan Marquez ya. Silakan untuk berbincang-bincang dengan hambanya Pastor Dr. Yopi Dolu. Ya, di sini ada Angelino Santos juga ya. Ya, salam alaihim, Hesem Yosua Hamesia. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Pak Marquez ya. Tuhan Yesus memberkati. Pak Angelino Santos maksud saya. Ya, terus ada Pak Belungka juga, Belungka. Salam Pak Belungka. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Biasanya ada yang itu ya, si Lolita itu dari Kupang, mungkin masih tidur kali. Ya, tinggal di Malaysia itu. Ada Pak Messenger, Tuhan Yesus memberkati. Salam, selamat pagi. Ada Pak Eklesia Channel, ya Pak Eklesia Channel, selamat pagi Pak. Silakan masuk untuk bergabung dengan kita, berbincang-bincang pagi hari ini tentang kekhawatiran. Ya, ada Pak Stefanus Simpati ini. Ya, baru muncul ya, pasukan setia. Salam Pak Stefanus. Tuhan Yesus memberkati. Silakan sahabat semua yang mau bergabung dengan kita di room, saya sudah bagikan linknya. Ya, kita akan berbincang-bincang tentang topik yang sudah disampaikan oleh hambanya Pastor Yopi Dolu ya, tentang kekhawatiran. Ya, tentang kekhawatiran. Jadi kita sebagai orang percaya harus mewaspadai yang namanya kekhawatiran. Karena kekhawatiran itu bisa menghambat pertumbuhan iman kita. Ya, orang yang mengenal Tuhan tidak akan khawatir menghadapi hari esok, menghadapi masalah, situasi, pergumulan apapun. Makanya Paulus ngomong di dalam Filipi 4 ayat 6, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa permohonan dengan ucapan syukur. Jadi Rasul Paulus ini menulis surat ditujukan kepada jemaat di Filipi itu pada saat sedang ada di penjara Roma, sedang menanti eksekusi hukuman mati. Orang dalam penjara menulis surat supaya jangan khawatir, ditujukan kepada orang yang di luar penjara. Itu kan luar biasa. Harusnya yang takut, yang cemas, yang khawatir Rasul Paulus. Tapi Rasul Paulus tidak takut, cemas, dan khawatir. Kenapa? Karena Rasul Paulus mengenal Tuhan yang benar, yang dia sembah dalam Yesus Kristus Tuhan.
Itu sehingga dia tidak takut sekalipun harus menghadapi eksekusi hukuman mati. Makanya dia katakan hidup bagiku Kristus, kalau mati pun itu merupakan keuntungan. Jadi sahabat semua, dalam menghadapi hidup ini jangan kita takut, jangan kita khawatir. Semua manusia pasti menghadapi masalah. Semua manusia pasti menghadapi banyak pergumulan. Namanya manusia ya, masih hidup dalam dunia ini. Kecuali kita sudah tutup mata ya saudara ya. Tutup mata pun itu juga masalah. Kalau saudara tutup mata, tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Karena pasti masuk neraka. Gitu loh. Nah, kalau tutup mata, kita sudah terima Yesus, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, ya. Kalau Tuhan panggil kita, ya itu pasti mengalami kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Jadi selama manusia hidup dalam dunia ini tentunya ada banyak masalah pergumulan, itu biasa saja. Ya itu biasa, ya malah masalah biasa. Nggak ada yang luar biasa. Kalau cuma makan, minum, pakai, ya itu jangan kita takutkan, jangan kita khawatirkan. Karena Tuhan Yesus sendiri itu semua dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Bapamu di surga tahu apa yang kamu butuhkan. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua akan ditambahkan. Silakan sahabat semua yang mau bergabung dengan kita di room, silakan masuk. Saya sudah bagikan linknya. Ini sudah ada Vita Tari nih. Silakan masuk. Vita Tari ya, baru bangun ya. Ya. Silakan. Ini ada hambanya Pastor Yopi dulu. Dan bagi setiap saudara saat ini ya yang ada di room ataupun yang saat ini sedang menonton program ini, saudara juga bisa kunjungi channel hambanya, ke channel Pendeta Dr. Yopi dulu. Ya, saudara bisa kunjungi channel hambanya ini dan dukung channel hambanya. Bisa di subscribe, like, komen, dan di share ke saudara-saudara yang lain juga. Karena di channel hambanya ini juga ada konten-konten yang menguatkan iman, ya kan? Konten-konten yang menarik, ya, sehingga iman kita terus bertumbuh, ya. Ada renungan firman Tuhan, ada ibadah-ibadah juga disiarkan langsung, ya. Bisa mengikuti channel hambanya, channel Pendeta Dr. Yopi Ndolu. Baik, silakan saudara yang mau bergabung dengan kita di room, ya. Mungkin ada Pak Cornelius, ada Pak Stefanus Simpati, ada Ita Tari, ya kan? Silakan, ada Pak Angelino Santos, ada Marquez, silakan bergabung di room, ya, untuk kita saling menguatkan di dalam Tuhan. Nah, bagi setiap saudara yang ada di Facebook ya, yang sedang nonton, ya, saya juga sudah bagikan linknya ya. Itu di fanpage Facebook GPI New Life in Christ. Ya, silahkan bergabung. Jadi ada dua Facebook ya, GPI NLIC sama GPI New Life in Christ. Ya, di sana bisa juga disaksikan program ini. Lalu di channel GPI NLIC TV, YouTube-nya juga bisa dikunjungi, di subscribe juga ya. Ya, silahkan. Yang mau didoakan juga silahkan bisa tulis pokok doanya ataupun bisa bergabung dengan kita di room. Hambanya akan berdoa bagi setiap pokok doa saudara. Ya, ya, saya tunggu 1 menit saudara ya. Kalau tidak ada maka program ini akan segera kita akhiri. Ya. Salam Pastor Cornelius, saya mau minta bantu dalam doa. Ini kan mengenai tempat tinggal orang tua yang ada di Jakarta, itu kan udah puluhan tahun mengalami sengketa. Ya, ini udah dua kali tahap kita udah bisa memenangkan. Ini tinggal penentu tahap yang ketiga, tahap akhir sebagai penentu. Ya saya berharap sih orang tua bisa memenangkan perkara ini sehingga bisa menjadi hak milik keluarga. Karena bapak kan udah almarhum, udah meninggal. Jadi ya minta bantu dalam doa yang tahap terakhir ini supaya bisa dimenangkan sebagai penentu. Oh iya Pak Jerry, baik. Nah, kita doakan ya supaya Tuhan campur tangan dalam mengurus semua hak kepemilikan daripada sengketa yang saat ini disengketakan ya. Ini sengketa antar apa ini? Antar saudara atau apa?
Atau antar ada apa yang namanya? mengakui hak milik? Jadi itu oleh sebetulnya ini sengketa antara instansi dengan bukannya rumah orang tua aja, tapi beberapa warga di sana juga apa namanya mengalami sengketa juga. Oh, tempat tinggal itu ya. Iya. Iya, iya. Jadi Baik, antara baik. pihak instansi dengan pihak pemilik yang sekarang Mm-mm. menempati rumah. Oh iya. Baik, kita doakan ya untuk Ya, hak terima kasih. kepemilikan daripada tempat tinggal Supaya bisa orang dimenangkan. tua Pak Jerry ya, supaya Tuhan bekerja dan Amin. uh, Tuhan berikan kemenangan. Baik, kita akan berdoa. Nanti hambanya akan pimpin dalam doa, Pastor Dr. Yopin dulu. Mari kita berdoa, silakan hambanya. Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Dalam Kristus nama kami Yesus bersyukur Kristus. buat kemurahan Tuhan yang lebih daripada hidup, yang sudah menyatakan kepada kami janji-janji Allah yang hidup, yang mengajar kami untuk Haleluya. tidak boleh khawatir dalam hidup kami. Karena itu kami hanya mengharapkan Tuhan yang hidup, yang sudah berjanji dan mengerjakan pembelaan-Mu atas kami dengan setia. Berdoa Amen. kami buat apa yang sedang digumuli oleh hamba-Mu Pak Yeri dalam urusan yang mereka sedang ingin capai. Keluarganya sedang bergumul dan beberapa sahabat untuk mencapai apa yang mereka rindukan, mencapai apa yang mereka inginkan. Dalam beberapa tahapan sidang mereka sudah menang dan ini menunggu sidang terakhir. Dan hamba berdoa Engkau Allah berperkara atas campur mereka. tangan-Mu, Tuhan. Karena kami percaya dalam campur tangan Tuhan. Dalam apa yang Tuhan lakukan. Semua mendatangkan kebaikan. Itu sebabnya biarkan keluarga Pak Jerry bersama dengan rekan sahabat. Mengandalkan Tuhan. Terus berdoa dan mengharapkan pembelaan Allah yang hidup. Amen. Dan hamba percaya pagi hari ini. Tuhan sedang bekerja. Tuhan tetap bekerja. Akan mendatangkan kemurahan dan kebaikan itu. Pak Jerry dan keluarganya menerima pertolongan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Makasih Tuhan Yesus. Amin, amin. Puji Tuhan. Pak Jerry, terima dengan iman ya. Tuhan pasti memberikan kemenangan atas Amin, apa yang digumulkan Pak Jerry. Ya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Berkati Pak. Amin. Salam buat Ibu ya, Pak Jerry. Ya. Iya Pak. Besok ketemu bisa sampaikan. Ya, terima kasih. Ya, salam buat Ibu. Baik sahabat semua, silakan bergabung dengan kita di room pada pagi hari ini. Ya, berbincang-bincang dengan kita di room tentang hal kekhawatiran di pagi hari ini. Mungkin ada Lolita ya, silakan bergabung. Ada Angelino Santos, ada Ecclesia Channel atau Pak Cornelius, silakan bergabung dengan kita. Ini ada Metatong, ini dari USA hadir, dari Amerika ya, Metatong ini ya. Amin, USA hadir Pak. Ya, puji Tuhan. Ya, ada RDS ini ya, Ibu RDS ya. Salam semuanya, anak-anak Tuhan yang hebat, Tuhan Yesus baik, amin. Ya. Ya. Silakan Bapak Ibu Saudara ya, jangan malu-malu ya untuk berbincang-bincang dengan hambanya pagi hari ini. Iya, ini ada yang banyak yang masih malu-malu untuk bergabung ini. Iya, biasanya Pak Cornelius, ya kan, ada Lolita atau Vita Tari ini. Ya, silakan masuk untuk berbincang-bincang dengan hambanya. Ya, biasanya kalau agak siang agak rame nih. Iya, silakan ya. Ya, ini topik yang sangat penting ya untuk kita renungkan dan kita pahami dalam kehidupan kita ya, untuk kita tidak khawatir menghadapi hari esok, tidak khawatir menghadapi masalah situasi sulit apapun yang saat ini Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Yang penting kita ingat bahwa Tuhan itu tidak pernah berbuat dusta dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Apa yang difirmankannya pasti akan digenapi. Itu yang dikatakan firman Tuhan dalam 1 Petrus 2 ayat 22. Jadi Tuhan itu tidak pernah berbuat dusta.
Jadi kalau Tuhan katakan jangan kamu khawatir tentang apa yang kamu makan, minum, pakai, Tuhan itu pasti memelihara kita. Ya, bahkan Tuhan tegaskan bahwa semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan pun mereka juga mencari masalah itu, mengejar masalah itu, makan, minum, pakai. Dan kita sebagai umat Tuhan nggak perlu takutkan, nggak perlu cemaskan, nggak perlu khawatirkan. Yang penting kita hidup dalam kerajaan Allah dan kebenarannya, ya, maka semua akan ditambahkan. Karena carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Makan, minum, pakai itu semua akan menjadi tanggung jawab Tuhan untuk memelihara kita. Asal kita hidup dalam kerajaan Allah, artinya dalam pemerintahan Tuhan dan ikuti aturan main Tuhan, yaitu firman Tuhan. Maka Tuhan pasti menyertai dan memelihara setiap kita. Baik Bapak Ibu Saudara, kalau tidak ada yang masuk, maka program ini akan segera kita akhiri ya. Kita akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu yang sudah Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu, Pastor Dr. Yopindolu di pagi hari ini ya Tuhan. Bila firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia, namun firman-Mu mengerjakan sesuatu yang baik bagi setiap kami ya Tuhan. Untuk itu Bapak, biarlah Engkau terus memberikan kami kekuatan untuk kami meraih segala janji-janji Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah berikan, sediakan bagi setiap kami ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah Engkau pakai menyampaikan firman-Mu pada saat pagi hari ini, Pastor Dr. Yopindolu. Berkati dalam penggembalaannya, berkati di dalam keluarganya, berkati kesehatannya. Biar apa yang dikerjakan hamba-Mu ini, Tuhan Yesus selalu buat berhasil, dan nama Tuhan terus dipermuliakan. Gue berkati setiap pemirsa semua pada saat pagi ini, baik yang ada di live chat maupun yang saat ini sedang menonton program ini. Kalau ada yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Kalau ada yang susah, Tuhan hiburkan. Kalau ada yang lemah, Tuhan kuatkan. Kalau ada yang letih, lesu, dan beban berat oleh karena situasi sulit, pergumulan hidup yang dihadapi umat-Mu, Tuhan memberikan pertolongan, Tuhan memberikan kelegaan di pagi hari ini ya Tuhan. Bila hari ini merupakan hari berkat bagi setiap kami, hari mujizat bagi setiap kami, karena kami telah berjumpa dengan-Mu, dengan Tuhan, melalui roh dan firman-Mu. Terima kasih Bapak buat pagi hari ini. Engkau terus memberkati kami semua di sepanjang hari ini dalam pimpinan penyertaan Tuhan, tutup bungkus oleh kuasa darah Yesus. Dan sebelum kami tinggalkan room ini ya Bapak, kami merindukan Tuhan memberkati kami dengan berkat yang terbaik. Mari kekasih Tuhan, permata hati Tuhan, arahkan hatimu untuk kita menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Bila Tuhan Yesus memberkati rumah tanggamu, Tuhan Yesus memberkati kesehatanmu, Tuhan Yesus memberkati usaha dan pekerjaanmu, Tuhan Yesus memberkati pelayananmu, Tuhan Yesus memberkati studimu. Biarlah apa yang kau rencanakan, kau usahakan, akan selalu Tuhan Yesus buat berhasil. Dengan nama Tuhan terus dipermuliakan melalui hidupmu. Terimalah anugerah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita di surga, cinta kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, oleh persekutuannya dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mulai saat ini, besok, hingga Yesus menyebut kita masuk dalam kehidupan kekal sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah diberkati Tuhan dan yang percaya, sama-sama katakan amin, amin. Puji Tuhan. Sekali lagi terima kasih hambanya pagi ini yang sudah meluangkan waktu memberkati setiap pemirsa semua dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan juga terima kasih untuk sahabat semua untuk kebersamaannya pada pagi hari ini, untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Dan juga Pak Jerry yang sudah masuk di room, ya tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Dan pada akhirnya saya Pastor Cornelius Rahtomojati bersama dengan hambanya Pastor Dr. Yopindolu undur diri dari ruang live streaming, dan doa kami buat saudara semua tetap sehat selalu, tetap sukses selalu dalam segala hal, dan terus berkat Tuhan tercurah atas setiap kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Shalom, shalom, shalom.